Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tertarik untuk mereview sebuah buku nih teman-teman. Jadi buku ini adalah buku 11 tips menghemat waktu, yang mana buku ini dikarang oleh Fathur Rahman. Nah, langsung saja ya teman-teman ya, saya jelaskan satu persatu bagaimana tips-tipsnya. Yang pertama itu adalah sholat wajib tepat di awal waktu. Nah, sholat ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, yang mana sholat ini sudah ditentukan waktunya, yakni 5 waktu. Sholat tepat waktu, apapun kegiatan kita, apapun masalah kita, atau apapun yang kita lakukan, pasti kita akan belajar untuk mengatur waktu. Yang kedua adalah membuat catatan-catatan atau daftar-daftar penting yang akan dilakukan hari ini, atau biasa disebut dengan to-do list. Jika kita ingin mendapatkan perubahan yang signifikan dalam hidup, mulailah terlebih dahulu belajar membuat bagaimana mengefisienkan waktu dan mengelola waktu. Salah satu caranya adalah membuat to-do list ini. Nah, to-do list yang baik dan efisien haruslah mencakup tentang tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan pada saat ini, atau tugas-tugas yang akan diselesaikan dalam waktu dekat ini. Dan yang ketiga, membuat skala prioritas. Jadi tugas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Memprioritaskan adalah suatu yang membuat pilihan tentang mana yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk memprioritaskan secara efektif dan efisien, kita harus mampu mengenali dulu apa yang penting dan apa yang mendesak, atau mana yang tidak perlu. Jadi di sini kita bisa memilah mana yang penting dan mana yang tidak, atau mana yang masih bisa kita tunda. Yang keempat adalah mendelegasikan sebagian tugas-tugas kita kepada pihak lain. Nah, artinya di sini terkadang kita memiliki banyak banget item tugas atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah, dan jika kita tidak mengendalikannya sendiri atau mengerjakannya sendiri, maka kita akan kehabisan banyak waktu, dan bahkan sebagian tugas pekerjaan yang akan kita lakukan itu tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu kita harus sedikit mendelegasikan beberapa tugas tersebut kepada orang lain, yang mana orang tersebut bisa kita pilih atau bisa kita tunjuk sesuai dengan kualifikasi dan kuantitasi yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Yang kelima itu jangan menunda. Nah, ini yang sering kita lakukan dan sering kita kerjakan. Jangan menunda. Kebanyakan manusia ini memiliki pengaruh besar terhadap pembuangan waktu yang sia-sia, karena pada manusiawinya manusia sering menunda dengan rasa malas. Nah, rasa malas inilah yang harus kita buang jauh-jauh, karena rasa malas inilah yang dapat membuat kita menunda-nunda sebuah pekerjaan yang mana harus kita selesaikan. Yang keenam adalah fokus selesaikan, jangan mudah teralihkan dengan kegiatan lain. Nah, sering kita melakukan pekerjaan dengan mengambil sebuah aktivitas lainnya. Contohnya seperti mengerjakan tugas sekolah sambil buka Facebook, buka medsos, buka IG. Nah, itu bisa membuat kefokusan kita dalam mengerjakan sesuatu itu akan bubar, karena ada distrik-distrik masuk yang akan kita dapatkan. Nah, yang ketujuh, jangan membuang-buang waktu kita dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa ringkas. Nah, di sini contohnya itu saya sebutkan, kita seringkali
mengecek setiap menit, setiap jam notifikasi-notifikasi yang ada di HP kita, baik itu email ataupun medsos, Facebook, inbox. Bahkan itu bisa kita cek dalam waktu yang sekaligus. Misalkan dalam waktu sehari kita cek semua email kita. Jadi nggak harus kita mengeceknya setiap saat, karena itu akan membuang waktu kita. Nah, yang kedelapan ini sangat berkaitan dengan fokus menyelesaikan tadi, poin yang di atas yang telah saya sebutkan tadi. Dan poin yang ke-8 ini apa? Hindari untuk melihat dan melakukan keasikan melihat medsos. Nah, kenapa saya bilang keasikan melihat medsos? Karena semua orang ketika melihat medsos itu merasa asik, merasa senang, merasa happy. Jadi manusia tersebut akan melupakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang akan diselesaikan. Jadi saking asiknya tadi melihat medsos, melihat status, melihat video, sehingga dia melupakan waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ini banyak banget terjadi di anak-anak zaman sekarang. Yang ke-10 adalah optimalkan internet. Kita bisa memanfaatkan internet ini sebagai cara untuk menghemat waktu. Kenapa saya bilang itu? Saya bisa contohkan seperti kita bisa berbelanja secara online dengan menggunakan internet. Jadi kita tidak usah susah-susah lagi untuk ke pasar, untuk ke supermarket. Bahkan kita harus membuang waktu kita ketika perjalanan macet. Jadi semuanya sudah bisa diringkas secara waktunya. Jadi kita tinggal klik online, klik pesan, itu barang akan diantarkan. Jadi kita bisa sangat efisien untuk menghemat waktu. Yang ke-11 adalah rapikan barang-barang. Nah, jadi kita harus merapikan barang-barang, yang mana barang-barang yang masih bisa terpakai atau barang-barang yang tidak terpakai lagi itu pada satu tempat. Jadi ketika kita mencari barang tersebut, kita tidak membutuhkan waktu yang panjang atau waktu yang banyak, karena hanya mencari barang yang kita cari. Jadi misalkan peralatan untuk masak, kita bisa satukan peralatan tersebut di satu tempat dan satu wadah. Ataupun misalkan peralatan bengkel, peralatan kunci motor, tang dan sebagainya, obeng, itu dalam satu kotak dan satu tempat. Jadi ketika kita membutuhkan alat tersebut, barang tersebut, kita sudah tahu tempatnya, kita sudah tahu letaknya. Nah, itulah 11 tips dari buku yang ditulis oleh Fathurrahman untuk menghemat waktu. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mencoba belajar untuk bagaimana cara untuk menghemat waktu. Jadi teman-teman gak kehabisan waktu, jadi teman-teman tidak membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu dengan 11 tips tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.